Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya sahabat, saat ini kita akan membahas mengenai topik yang jarang sekali ya dibahas ya, bahkan umat muslim pun mungkin tidak tahu ya mengenai hal ini. Mari kita akan lihat videonya berikut ini. Jadi di dalam Islam Q&A ini banyak muslim-muslim bertanya kepada syekhnya, kepada ustadznya, kepada ulama-ulama Islam. Mereka bertanya, ini siapa sebetulnya yang dikorbankan ini ya? Kenapa ini terjadi? Karena ini ada kebingungan ya, ada kebingungan. Pertama, memang karena di dalam Al-Quran tidak menyebutkan secara jelas apakah yang dikorbankan itu adalah Ismail, tetapi itu hanya sekedar trajektori ya, atau terka-terkaan. Yang kedua adalah justru Ismail yang dikorbankan itu justru baru berkembang di dalam hadis-hadis. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas ini dan kita bisa melihat ya, misalnya penelitian Profesor Ruven Verstone ya, dia mengatakan bahwa ada sekitar 133 kalau nggak salah, ada sekitar 133 hadis yang mengatakan bahwa itu yang dikorbankan itu adalah Ishak, sementara ada 130 itu hadis itu mengatakan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail. Menariknya adalah dari semua tinjauan yang dia telusuri itu juga ya, bahkan beberapa tafsir juga, itu yang lebih tua itu justru merujuk kepada Ishak ya. Dan kalau misalnya kita lebih rujuk kepada literatur yang lebih tua, misalnya Hanbali ya, Hanbali itu justru itu merujuk kepada Ishak. Dan kemudian ya semakin lama semakin kesini ini menjadi membawa kebingungan bagi muslim. Mereka mengatakan, ini siapa sih? Ini Ismail atau Ishak sih? Gitu ya. Jadi ya itu seperti yang dibilang oleh Al-Kindi ya, ini umat kebingungan ya. Umat kebingungan, ulama Islam berkontradiksi tentang Ishak versus Ismail, anak yang hampir dikorbankan ya. Tetapi di dalam jawaban yang disampaikan oleh Q&A di sini ya, mereka mengatakan bahwa yang dikorban itu adalah Ismail ya. Mereka memberikan alasan-alasan ya, mereka tampilkan hadis-hadis ya, dan kemudian mereka mengatakan nah itu adalah Ismail ya. Mereka menganggap bahwa Ismail itu adalah anaknya Abraham yang pertama ya, padahal itu adalah anak daging ya. Kalau kita merujuk kepada Alkitab, itu anak daging, bukan anak perjanjian ya. Nah, jadi kita akan lihat ya, apakah ada data sejarah yang mendukung ya? Apakah ada data sejarah yang mendukung bahwa Ismail ini adalah seseorang yang dikorbankan oleh, atau seseorang yang hampir dikorbankan oleh Abraham atau Ibrahim, atau justru yang hampir dikorbankan itu adalah Ishak. Implikasi dari sini adalah sebetulnya kalau ada muslim mendengarkan ini, implikasinya adalah begini. Kalau misalnya Muhammad mendapatkan informasi yang salah tentang siapa yang mau dikorbankan ini, maka hal apa lagi yang mungkin telah salah informasi yang diterima oleh Muhammad. Oke? Jadi implikasinya ini luar biasa. Jika informasi ini saja salah ya, salah dan informasi semacam ini disampaikan oleh Muhammad kepada muslim sehingga muslim pun bingung, lalu kira-kira informasi apa lagi yang lain yang kemungkinan juga salah dan telah diimani oleh muslim yang sudah beredar berabad-abad. Ngeri nih ya. Jadi bandi-bandi ya, saya mengajak nanti bandi-bandi untuk bisa bergabung dengan kita untuk menjelaskan ke kita ya, kenapa sampai Muhammad bisa salah ya menginformasikan hal ini. Atau kalaupun kamu tidak bisa menjelaskan semacam itu, kita mau tahu dari mana Muhammad atau para ulama mendapatkan informasinya bahwa yang dikorbankan itu atau yang hampir dikorbankan itu adalah Ismail gitu, bandi-bandi. Oke? Ya, jadi bandi-bandi tetap saja di sini. Saya janji deh, saya akan kasih kamu sebuah informasi yang memukau dirimu. Oke?
Dan mari kita pahami dulu apa yang ada di dalam otaknya para muslim ya. Misalnya saya akan merujuk ke salah satu inilah ya informasi yang disampaikan secara umum ya. Dan sekali lagi ini informasi yang sederhana saja yang sudah beredar. Oke. Misalnya kita bisa baca di ini portal Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat ya. Nah, ini adalah portalnya. Oke, saya tunjukkan dulu ya kepada muslim, silakan nanti mengecek ini. Saya kasih link ya. Saya kasih link, kamu periksa sendiri supaya kita tidak menyebarkan hoax pula ya kan. Nah, siapa yang menyampaikan ini? Ini adalah Yudi Yansah SPDI ya, Sarjana Pendidikan Agama Islam kayaknya ini ya. Ini dikatakan penyuluh agama Islam Kecamatan Bojonggenteng, Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Jadi dia ini sepertinya memberikan kata sambutan atau kata apa ya tentang masalah Idul Adha ya. Yang menarik di sini adalah dia mengatakan di paragraf ketiga di sini saya baca ya. Di paragraf ketiga dibilang oke, ini dia. Jika kita menengok sisi historis, nah perhatikan ini ya, Badi-Bandi dan muslim yang mendengarkan ini. Dia bilang, jika kita menengok sisi historis, oke. Jadi dia merujuk kepada historisitas sebuah peristiwa. Nanti kita akan lihat apakah benar bahwa Ismail ini adalah anak yang hampir dikorbankan oleh Abraham atau Ibrahim. Perhatikan ini, jangan kemana-mana, karena ini nanti ya jangan-jangan ini menampar muka sendiri kan gitu ya. Menengok sisi historis dari perayaan Idul Adha ini, maka pikiran kita akan teringat kisah teladan Nabi Ibrahim, yaitu ketika beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya. Perhatikan ya, Ismail putranya yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon apapun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri ataupun putra yang masih bayi itu ditempatkan di suatu tempat yang paling asing di sebelah utara, lebih kurang 1.600 km dari negara sendiri, Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Nah, kemudian ini dia mengutip salah satu ayat Al-Quran ya. Misalnya di dalam surah Ibrahim 37 dikatakan, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di suatu lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman dekat rumahmu yang dimuliakan, ya Tuhan kami, agar kami mendirikan sholat, maka jadikanlah ganti sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berizki bla 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 ya semua ya. Nah, jadi siapa yang dibawa di sini ya di saat itu? Nah, sebetulnya di sini kita sudah bisa melihat secara tersirat dan tersurat bahwa itu adalah Ismail ya. Nah, kemudian ini ya, ini misalnya di dalam surah Al-Baqarah 128 ya. Memang kisah tentang anak yang hampir dikorbankan ini memang lompat-lompat ya, dari surah ke surah, tadi di surah Ibrahim, sekarang di surah Al-Baqarah. Suka-suka mereka lah ya kan, surah sapi betina kan gitu ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa dan berkah rezeki dan buah-buahan kepada penduduk yang beriman di antara mereka pada Allah dan hari kiamat ya, dan bla bla bla. Oke, mari kita lihat Ismail ya. Ismail. Oke. Jadi sekali lagi ini merujuk kepada Ismail. Oke. Ini misalnya ada dalam kitab Misakul Anwar, katanya disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba bla 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 bla. Ketika suatu hari Ibrahim ditanya oleh seorang, milik siapa ternak sebanyak ini? Maka jawabnya, kepunyaan Allah, tapi kini milikku. Ya. Janganlah cuma cernak, bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, niscaya aku akan serahkan juga. Jadi ini semua merujuk kepada Ismail ya. Ini kemudian juga misalnya di dalam surah As-Safat, makanya saya bilang tadi ya, mengenai kisah tentang anak yang dikorbankan ini lompat-lompat ke sana kemari ya. Tadi surah Ibrahim, kemudian surah Al-Baqarah, sekarang ya surah As-Safat coy.
Nah, ini apa yang dikatakan di sini. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya lah aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Makna fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku." Jadi ini Ismail ya. "Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan padamu. Insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang sabar." Nah, pertanyaan sebetulnya, dari mana ide Ismail ini menjadi anak yang hampir dikorbankan di dalam Islam ya, dan bagaimana para penafsir Al-Quran itu mendapat ide semacam ini, dari mana? Itu nanti yang saya berharap muslim coba jelaskan ke kita ya. Dan ini si Pandimani mengatakan, "Lu ceritakan kitab lu." Tunggulah, sabar. Nah, karena kamu bilang ceritakan kitab lu, maka mari kita lihat ya kan, kepada muslim ya, kepada muslim, dengarkan ini baik-baik kawan ya, dengarkan ini baik-baik. Mari kita lihat peristiwa ini di dalam Kejadian pasal 22. Ini lengkap, ini kronologisnya kawan, ini nggak lompat-lompat ya, bukan kayak macam lompat-lompat dari surah sapi betina lalu kemudian surah apa lagi, enggak kayak gitu ya. Nah, coba ini kalau di dalam kejadian 22 ini dengan sangat jelas bagaimana kronologi ini bisa terjadi. Oke? Lihat Kejadian 22. Kepercayaan Abraham diuji. Jadi ada tujuannya ini. Ada tujuannya. Makanya nanti kita akan lihat bagaimana Muslim atau bagaimana Islam atau bagaimana Muhammad membelokkan makna dari kurban ini sebetulnya. Ini yang paling penting dan itu adalah topik yang sangat penting sebetulnya. Ya, kenapa Muhammad membawa-bawa atau membelokkan informasi ini sehingga membelokkan tujuan pengorbanan itu sendiri. Ya. Dan itu makanya kita tidak heran ya, makanya di beberapa misalnya hasil penelitian mengatakan bahwa ini memang jelas-jelas memang Muhammad ini adalah seorang antikristus ya. Karena kenapa? Banyak sekali dia mencoba membelokkan informasi tentang kabar baik ya. Nah, mungkin secara khusus sebetulnya saya mau membahas bagaimana Muhammad ini menjadi seorang antikristus ya hari ini, tetapi mungkin besok kita akan membahas itu karena itu akan menjadi topik yang menarik juga ya. Mari kita baca ya. Ini Kejadian 22 muslim, kamu catat ini ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba. Nah, ini perhatikan muslim, ini bukan Allah SWT ini coy ya, Elohim ya, Allah Elohim atau Allah yang dipercaya, yang dipuja, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, bukan nabi-nabi gadungan yang ada di dalam kepalamu ya, bukan ya. Nah, ini Allah yang disembah oleh Abraham, oke? Bukan Allah SWT. Nah, jadi setelah semuanya itu Allah menjawab Abraham. Dia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya ya, firman Tuhan maksudnya firman Allah ya, mengatakan, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak." Ini jelas dibilang sini, anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak. Nah, pertanyaannya mungkin kamu bilang, itu karena kamu sudah orang Kristen sudah mengubah-ubah teks Alkitab, kamu udah mengubah-ubah Alkitab. Enggak ya. Kamu bisa mengecek ini misalnya di dalam teks aslinya memang disebutkan namanya Ishak ya, bukan Ismail. Makanya saya bilang tadi, idenya dari mana ini Muhammad mengatakan bahwa itu adalah Ismail. Itu yang perlu muslim jelaskan ke kita. Oke? Jadi sekali lagi apa? Yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana. Jadi bukan di lembah. Sekali lagi bandi-bandi dan muslim, tadi kan di dalam di dalam penjelasan oleh orang yang ada di Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat ini dikatakan itu di lembah ya, di lembah katanya ya. Ternyata bukan di lembah, tapi di mana ya? Ke tanah Moria katanya ya. Dia di sana sebagai korban bakaran ya, pada salah satu gunung ya, itu pada salah satu gunung, bukan di lembah. Oke. Ya, aku katakan kepadamu. Jadi udah terbalik informasi yang diperoleh Muhammad. Saya jadi curiga siapa dulu lah yang menceritakan kisah ini sama Muhammad. Nggak tahu saya ya.
Besokan harinya ya, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Jadi sekarang udah kedua kali ya nama Ishak itu disebutkan. Oke? Nah, ini dibilang bandi-bandi ya. Jangan, itu cerita opinimu. Ya, saya sedang membaca kitab suci dan ini adalah kitab suci perjanjian lama. Lalu kamu bilang ini adalah opini saya. Opini dari mana? Ya, saya jadi curiga kamu ini masih anak-anak ya. Ya. Ini bukan opini saya ini. Opini saya nanti. Ini saya sedang membacakan apa yang tertulis. Nah, perhatikan di sini. Nama Ishak sudah 2 kali disebutkan ya di dalam Kejadian 22 ini. Ya, anaknya ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu ya. Jadi bujangnya itu, kedua bujangnya disuruh nunggu di bawah gunung itu. Kemudian dia sama Ishak ya, Abraham bersama dengan Ishak mereka naik ke gunung, mereka mau mempersembahkan korban ya. Jadi kisahnya ini lengkap kawan. Oke? Lengkap kawannya ya, bukan lompat-lompat ya, nggak ke kitab sapi betina, nggak ke sana, nggak ke sini ya. Lanjut ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Ini yang ketiga kali nama Ishak disebut. Ketiga kali coy, 3 kali nama Ishak disebut. Nggak ada Ismail di sini, nggak ada. Hah? Di sini nggak ada Ismail, di sini sebutkan nggak ada. Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak. Nah, ini yang keempat kali nama Ishak disebutkan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ya, jadi ini berbicara tentang percakapan antara ayah dan anak ya. Jadi Ishak bertanya kepada bapaknya, mana yang mau kita korbankan ini, katanya ya. Dia tidak tahu bahwa dia yang mau dikorbankan. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba. Jadi ini anak domba ya yang mau dipersembahkan ya untuk korban bakaran baginya, anakku, katanya ya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah, di situ disusunyalah kayu, diikatnyalah Ishak. Ini yang kelima kali nama Ishak disebut. 5 kali coy. Ya, anaknya itu dan diseletakannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Jadi Tuhan mencegah Abraham untuk mengorbankan anaknya itu karena itu hanyalah sebatas ujian keimanan saja. Lucunya adalah ketika kita baca ini di dalam narasi Islam, tahu nggak apa yang terjadi? Ini ketika Ibrahim mencoba mengorbankan Ismail ya, di dalam kisah Al-Quran, bukan di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis disebutkan bahwa Ibrahim itu mencoba memotong-motong si Ismail, tetapi itu pisaunya itu nggak bisa memotong Ismail. Ngeri ini coy, ngeri. Ya, kalau kamu nggak percaya, ini biar saya cari deh, ya, biar saya tunjukkan ke kamu cerita mereka ini, ya, cerita. Waduh, udah saya tutup pula tadi ya. Aduh, udah saya tutup pula. Tapi itulah ceritanya begitu. Jadi di dalam hadis-hadis itu diceritakan Ibrahim ini dicoba lah dikorbankannya si Ismail ini kan. Tapi pisaunya nggak bisa melukainya si Ismail. Ngeri. Ya, jadi ya suka-sukamu lah maksudnya. Jadi ini adalah cerita yang sebenarnya. Ya, cerita yang sebenarnya. Lebih memukau lagi, mari kita lihat tinjauan historis karena tadi orang muslim yang di sini yang dari kementerian ini dia mengatakan jika kita menengok sisi historis, oke, mari kita lihat sisi historis kalau begitu. Ya, historis mana?
yang bisa dipercaya, historis yang dikarang-karang oleh para ulama Islam ya, yang di informasi yang disampaikan oleh Muhammad, atau historis yang bisa ditelusuri ya. Mari kita dengarkan sebuah video yang sudah saya siapkan. Saya sudah siapkan videonya ya. Dan ini video ini sebetulnya yang disampaikan, yang pernah dijelaskan oleh Pak Gracia Pelo ya. Pak Gracia Pelo sudah menyiapkan bahan ini, dan sayangnya channelnya Pak Gracia Pelo sudah di take down, dan saya mengambil salah satu bahan dari channelnya itu yang berhubungan dengan historisitas tentang siapakah sebetulnya yang dikorbankan ini, yang hampir dikorbankan ini, apakah Ishak atau Ismail. Dan ini berkaitan dengan yang namanya itu Undang-Undang Hammurabi ya. Nah, Undang-Undang Hammurabi ini ternyata telah ditemukan ya, data historisnya, dan ini yang menarik ya. Makanya saya bilang tadi kepada kepada bandi-bandi dan muslim-muslim yang ada di live chat yang mendengarkan video ini, baik sekarang maupun selanjutnya, ini penting sekali. Ini akan memukau dan membongkar, kemudian mencoba video ini akan ya setidaknya akan memukau pemikiranmu ya. Saya berharap kamu jangan lagi mengeraskan hati setelah mendengarkan informasi yang sebenarnya ini. Mari kita dengarkan sama-sama, oke? Nanti mohon kasih tahu kalau suaranya tidak kedengaran ya. Ini Undang-Undang Hammurabi yang ditemukan oleh Michael Jaguar dari arkeolog Swiss. Kalau kepingin lihat isinya Undang-Undang ke-170 Undang-Undang Hammurabi, bisa beli buku The Archaeology of the Bible, tulisannya James K. Hofmeyr. Ini bukunya. Ini lihat, ini Undang-Undang Hammurabi. Ini loh, lebih besar ya, Undang-Undang Hammurabi. Undang-Undang nomor 170 di dalam tugu yang ditemukan memberikan keterangan yang sama dengan Alkitab. Intinya di dalam Undang-Undang Hammurabi, kalau istri pertama tidak punya anak, istri kedua yang melahirkan anak itu dianggap istri yang pertama yang mandul. Termasuk budak dari istri yang mandul, jika melahirkan anak dianggap anak istri pertama, anak nyonyanya. Ini ada di dalam Undang-Undang Hammurabi nomor 170 ini loh. Jadi perilaku Abraham, Sarah dan Hagar ini adalah praktek legal yang berlaku di masa itu. Anda tolong beli buku ini bagus, biblical arkeologi. Nih, dan perempuan yang melahirkan anak demi nama anak nyonyanya, perempuan tersebut mendapatkan kebebasan. Dia dibebaskan dari perbudakan dengan catatan bahwa dia harus lahirkan anaknya itu di rumah. Sebagai bukti dia tidak berhubungan seks dengan selain sang tuan. Kalau dia melarikan diri, pertama dia kena undang-undang kriminal, melarikan diri dari tuannya. Kedua, kalau dia melahirkan dan lahir di luar rumah tuannya, di zaman kuno siapa yang bisa memastikan itu anak sang tuan? Oleh karena itu, seorang budak yang hamil demi nama nyonyanya, dia harus hamil dan melahirkan di rumah tuannya. Jadi sekalipun saya ngomong kemarin, saya tidak tunjukkan datanya, karena saya tahu apapun yang saya ucapkan itu pasti disangkal orang muslim, sehingga saya harus keluarkan data pelan-pelan. Saya tunjukkan Undang-Undang Lipit Ishtar, itu pun masih ada yang berusaha membantah. Apakah Undang-Undang Lipit Ishtar yang saya tunjukkan ini mempunyai narasi yang sama, yang membenarkan tulisan Taurat? Masih ada yang bantah. Kalau nggak salah yang bantah saya di dalam Facebook itu Muslim Prince. Ada orang yang bernama Muslim Prince yang berusaha membantah. Ini pun dibantah. Jadi apapun data yang saya berikan, mereka selalu berusaha membantah. Oleh karena saya tahu watak dan cara kelakuannya para polemikus muslim hanya giat menyebarkan hoax dan fitnah dan kebohongan, data saya keluarkan pelan-pelan. Ini keuntungannya bagi apologet Kristen yang punya data otentik yang banyak. Jangan tembakkan semua peluru, keluarkan peluru satu persatu. Karena Ahlul Tipu wal Jamaah akan berusaha membantah apapun data otentik yang kalian berikan. Di dalam kolom ke-16 dijelaskan tentang aturan bagaimana kalau istri pertama meninggal, anak-anak istri pertama dianggap anak istrinya istri yang kedua. Kalau istri pertama tidak punya anak, istri yang kedua, entah istri yang dari mana, dari budak atau siapapun, akan melahirkan anak demi nama istri pertama. Semua diatur di dalam Undang-Undang Lipit Ishtar. Nih, jika istri kedua yang dinikahi sang tuan itu melahirkan anak,
mas kawinnya yang dia bawa dari ayahnya akan menjadi harta untuk anak yang dia lahirkan dan anak-anak dari istri pertama. Jadi dibagi dua ke anaknya dan anak istri yang pertama. Dan anak dari istri kedua ini akan dianggap anak yang sama-sama yang sah, mendapatkan pembagian yang adil dari ayahnya. Jika seorang menikahi seorang perempuan dan dia melahirkan anak-anak dan anak-anak ini tinggal, dan seorang budak juga melahirkan anak buat sang tuan, dan sang tuan memberikan kebebasan untuk sang budak tersebut, dibebaskan dari perbudakannya, diperistri, anaknya ini tidak bisa dipisahkan dari rumah orang tuanya, dianggap anak sendiri. Jadi seorang budak yang dinikahi, dia dibebaskan dari perbudakan, anaknya menjadi anak sang tuan yang punya hak yang waris yang sama. Ini, jadi kalau kita punya data-data seperti ini, segala macam tipu muslihat dari para pihak polemikus muslim yang ingin menuduh Alkitab palsu akan terbantahkan. Tapi ingat, kita jangan tergesa-gesa mengeluarkan secara diberondong semua, karena kita menghadapi orang yang benar-benar keras kepala dan suka membantah apapun kebenaran yang kita sampaikan. Di dalam Undang-Undang Hammurabi dan Leviticus status macam-macam undang-undangnya. Ada undang-undang perpajakan, pencurian buah-buahan, perjanjian, budak yang melarikan diri dari tuannya, itu ada undang-undangnya. Kalau budak itu melarikan diri dan melahirkan di luar rumah orang tuannya, itu ada aturannya. Kalau tuannya itu punya banyak istri, aturan warisan kepada anak-anak hasil poligami itu seperti apa? Yang diakui adalah anak yang lahir di dalam rumah sang tuan. Kalau dia lari dari sang tuan, pelarian, lahirnya di luar rumah, di zaman kuno kita tidak memastikan kamu lahir dari siapa pendirinya itu. Oleh karena itu undang-undang kuno, kalau anak sang budak ini mau diakui sebagai anak sang tuan, selama kamu hamil dan melahirkan harus tetap tinggal di rumah. Ini yang menjadi penjelas bahwa Tuhan tidak jahat kepada Hagar. Tuhan suruh Hagar kembali ke rumah nyonyamu. Biarkan kamu ditindas sampai kamu melahirkan anak di rumah Abraham. Karena jikalau Hagar tidak turut aturan undang-undang zaman kuno, Hagar, budak yang melarikan diri dari Tuhan, dia kena kasus kriminal. Yang pertama, budak yang melarikan diri itu kriminal. Kedua, anak yang dilahirkan di luar rumah Abraham tidak akan diakui oleh undang-undang yang berlaku zaman itu, aturan zaman itu, tidak bisa dipastikan itu anak Abraham. Itu menjadi anak haram. Jadi ini penjelasan saya yang menguatkan postingan yang ketiga, karena polemikus muslim berusaha membantah bukti-bukti yang saya berikan. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang tuduhan yang paling utama yang dimainkan oleh polemikus muslim untuk bicara tentang Ishak dan Ismail. Polemikus muslim menggunakan ayat ini untuk membuktikan asumsi mereka. Mereka mengasumsikan ayat ini adalah ayat-ayat yang palsu. Nih, saya bacakan ya. Ini dipakai oleh Kiai Abdullah Wasian, dipakai oleh Ustadz Mas'ud dan anak didiknya Abdullah Wasian. Saya baca di Kejadian 28. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Perkiraan saya, asumsi saya, perjamuan besar ini dilaksanakan sekitar di umur 3 tahun atau maksimum 4 tahun. Ini asumsi saya. Kejadian 21 ayat 9, waktu itu Sarah melihat anak yang dilahirkan Hagar, Ismail, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang bermain-main dengan Ishak, anaknya sendiri. Hati-hati, kata sedang bermain-main ini bukan permainan anak yang setara, karena Ismail kemungkinan umurnya di atas 13 tahun 13 tahun sampai 16 tahun. Kata bermain-main ini di dalam bahasa aslinya itu scoffing, metzahek itu artinya Ismail itu waktu bermain-main dengan Ishak yang kecil. Ismail itu ya mulai anak remaja 14-15 tahun. Ishak itu masih balita. Ismail itu mengolok-olok ngata-ngatain si ngata-ngatain Ishak. Di saat Sarah melihat Ismail yang sudah remaja main-main dengan main-main dengan Ishak dan mengolok-olok Ishak, Sarah sakit hati karena mungkin dia trauma. Sebelum ini Hagar kurang ajar, pembantu yang berani kurang ajar memandang rendah Sarah gara-gara dia hamil, jadi memandang rendah. Akibat trauma masa lalu Hagar pernah kurang ajar dan memandang rendah Sarah, sampai Sarah menindas Hagar, sampai Hagar lari. Sekarang dia lihat Ismail
bermain, bercanda, ngolok-ngolok si Ishak, sakit hati. Akhirnya dilaporkan ke Abraham, dan dia minta supaya Hagar dan Ismail diusir dari rumah. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini, kejengkelannya Sarah terhadap Hagar yang lama ditambahi dengan caranya Ismail bercanda itu mungkin menyakiti hati Sarah, mengolok-ngolok membuli Ismail, membuat Abraham ini pusing kepalanya. Dua istriku ini kok saling berantem ribut. Ini membuat hatinya Abraham ini kesal. Tetapi Tuhan memberikan pernyataan. Allah berfirman, ini Tuhan yang ngomong kepada Abraham, jangan sebel hatimu karena hal anak dan budak itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Karena Sarah, istri pertama, nyonya, akhirnya memiliki anak, maka hak keturunan sulung itu masuknya ke Ishak, bukan lagi ke Hagar dan Ismail. Ismail akan menjadi pewaris jikalau Sarah sampai mati mandul, maka anaknya Hagar dianggap anaknya Sarah. Tapi masalahnya di detik-detik terakhir di usia yang tua, Sarah melahirkan, sehingga hukum itu berubah lagi. Ini baca ayat 13. Tetapi keturunan dari hambamu itu pun akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena Ismail itu yang lahir di dalam rumahmu itu adalah anakmu. Jadi ini penyelamatan Allah. Gara-gara Hagar disuruh kembali dan nurut, Ismail lahir di rumah Abraham, dan Abraham mengakui, benar, ini adalah anak saya. Ismail dibilang oleh Tuhan dalam Taurat adalah anak Abraham juga, yang berhak mendapatkan berkat dari Allah. Ini karena lahir di dalam rumah, dan Abraham pun mengakui, tidak menolaknya. Yang menjadi tuduhan di dalam buku-buku polemikus Muslim, ini banyak buku-bukunya, Anda beli bukunya Abdullah Wasian yang kuno-kuno, buku polemikus Muslim yang lain. Ayat ini yang dipakai untuk membuktikan Alkitab itu palsu. Keesokan hari, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air, sekantong air, dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Nah, dari terjemahan baru ini, orang Muslim berolok. Jadi Abraham meletakkan di pundak Hagar adalah air, roti, dan Ismail. Inilah bukti Alkitab ini palsu. Tidak mungkin Ismail yang umurnya di atas 13 tahun, antara 13 sampai 16 tahun, itu digendong oleh Hagar. Malah nggak sebaliknya, Hagar yang akan digendong oleh Ismail. Jadi Kejadian 21 ayat 14 bagi mereka ini adalah bukti kepalsuan Alkitab, karena tidak mungkin pundak Hagar ditaruh air, roti, dan Ismail. Ini Anda kalau baca buku-buku polemikus Muslim, ini argumentasi yang dipakai Abdullah Wasian waktu dia berdiskusi dengan pendeta, entah pendeta dari mana saya lupa, orang bule kalau nggak salah, apa orang Jerman. Dia tulis dalam bukunya, argumentasi konyol semacam ini yang disampaikan untuk menuduh Alkitab itu palsu. Yang benar adalah Al-Quran, yang disembelih itu adalah Ismail, bukan Ishak. Kekurang gelian polemikus Muslim adalah dia melihat satu terjemahan, tidak melihat ke bahasa aslinya. Wayaskem Abraham, Baboker, Abraham bangun pagi-pagi. Jadi dia bangun di pagi-pagi itu, Wayika lehem, Wahat Naim. Setelah Abraham bangun pagi-pagi, in the early morning, dia memberikan lehem, roti, wehemat itu kantong dari kulit, sekantong air, wayitan et Hagar, memberikannya roti dan air kepada Hagar, sam al-sikmah, dan meletakkan di atas pundaknya. Kalau kita lihat bahasa kata gantinya itu pundak perempuannya, bukan pundak him, tapi her shoulder. Artinya di pundaknya Hagar, Abraham mengalungkan roti dan sekantong sekirbat air. Ini yang ditaruh Abraham. We'et hayelet. Setelah air dan roti diletakkan, dikalungkan Abraham di pundaknya Hagar, Abraham menyerahkan anaknya itu. Ismail, sini, ikutlah ibumu. And send her away, and she depart. Wesel heha wetelek. Kemudian Abraham menyuruh Hagar pergi. Send her away, and she depart. Hagar pergi, yang terus terang bersama dengan anaknya. Wateta Bamidbar Bersaba, dan dia mengembara di padang gurun Berseba. Jadi kalau kita
berdasarkan ayat teks bahasa Ibrani-nya, yang diletakkan di pundaknya itu roti dan sekantong air, diletakkan, dikalungkan di dalam lehernya, ditaruh di pundaknya. Kemudian Abraham menyerahkan anaknya dan mengusirnya, mereka semua pergi. Jadi gara-gara orang Muslim salah paham tentang ayat ini, membaca terjemahannya mungkin kurang pas, belum tahu duduk persoalannya, dengan cepat mulutnya mengolok-olok Alkitab. Jadi yang mereka kembangkan berdasarkan terjemahan yang kurang tepat dan tidak merujuk ke bahasa aslinya. Karena kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, air dan roti itu yang ditaruh Abraham di pundak Hagar. Kemudian Abraham mengambil Ismail, menyerahkan ke Hagar dan disuruh pergi. Kesalahpahamannya Abdullah Wasian dan banyak polemikus Muslim itu, termasuk polemikus sekarang seperti yang suka berdebat dengan saya di Facebook, Arfa Cross, terus Hamidun, Bahardin, teman-teman saya yang suka debat di Facebook dengan saya, dia salah ngerti. Bukan air, roti, dan Ismail yang digendong Hagar. Yang ditaruh di pundaknya Hagar itu hanya air dan roti. Kemudian Abraham menyerahkan anaknya Ismail dan diusir. Ini kesalahan mereka. Mereka yang tidak cermat membaca teks asli Alkitab, dengan cepat langsung mengolok-olok menuduh Alkitab kita palsu. Yuk kita lihat versi terjemahan yang lain. LAI menerjemahkan Alkitab yang Alkitab yang terbuka. Ini versi yang lain. Supaya kita bisa tahu, jangan berpatokan kepada satu terjemahan saja yang kurang jelas. Lihat, buka terjemahan-terjemahan yang lain. Kemudian Abraham bangun pagi-pagi, lalu mengambil roti serta sekantong kulit yang berisi air dan memberikannya kepada Hagar. Ini terjemahan yang lebih cocok, lebih literal. Air dan roti diserahkan kepada Hagar. Dia meletakkan makanan itu, air dan roti itu diletakkan di pundaknya. Ini yang lebih literal. Setelah air dan roti diletakkan di pundaknya Hagar, Abraham menyerahkan Ismail kepada ibunya. Ismail, ikut ibumu. Terus disuruh pergi. Ini terjemahan yang terbuka dari LAI. Ini lebih literal, lebih mendekati bahasa asli. Kita lihat terjemahan yang lain ya. Alkitab yang terbuka, ini versi Alkitab yang terbuka. Firman Allah yang hidup. Sama. Ia menyiapkan makanan untuk bekal perjalanan dan menyandangkan sebuah tempat minum pada pundak Hagar, lalu melepas dia pergi dengan anaknya. Jadi disandangkan, diletakkan, ditaruh di pundaknya Hagar, air dan bekal dan minuman. Setelah ditaruh di pundak Hagar, anaknya dibawa, diserahkan ke Hagar dan diusir. Ini juga terjemahan pembanding yang bisa dilihat. Firman Allah hidup. Terjemahan lama sebelum terjemahan baru sama. Lalu diambilnya roti dan sebuah kirbat yang berisi air, diberikannya kepada Hagar, ditanggungkannya pada bahunya, dan budak itu dan anaknya itu Ismail. Kemudian mereka disuruh pergi. King James Version KJV. Abraham, he took bread and a bottle of water. Dia memberikan roti dan sekantung botol. Dalam zaman kuno itu bukan botol seperti yang kita bayangkan. Air dijahit menjadi kayak kantung, itu kantungnya, kantung minum. Dia menyerahkan sekantong air and gave it unto Hagar, dan menyerahkan ini kepada Hagar, putting it on her shoulder. Dan bekal ini, roti dan kantong air ini diletakkan di bahunya. Kemudian and the child, dan menyerahkan anaknya dan mengusirnya. Kemudian Hagar meninggalkan rumah Abraham dan mengembara di padang Berseba. Ini Jewish Publishing Old Testament. Sama, yang diletakkan di pundak Hagar itu adalah roti dan air. Kemudian anaknya Abraham, anaknya Hagar, si Ismail diserahkan dan mereka diusir. Ini kalau kita baca secara literal apa kata Taurat. Tuduhan berikutnya ayat 15. Ketika air yang dikirbat itu sudah habis, dia mengembar di padang Berseba, diminum, airnya habis, dibuangnya lah anak itu ke semak-semak. Ismail mungkin capek atau sakit, ada kalimat, dibuangnya lah anak itu ke semak-semak. Orang Muslim mengatakan tidak mungkin anak umur 13-16 tahun dibuang. Apa dibaca? Ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia di situ menangislah ia dengan suara nyaring. Ini yang menjadi hal yang menggelikan begitu saya baca argumentasinya Abdullah Wasian. Tidak mungkin anak umur 13-16 tahun itu dibuang. Jadi, polemikus Muslim menganggap kata dibuang ini dalam pengertian throw away. Dibuang dalam ayat ini bukan throw away, tapi mengabaikan, mengajukan atau meninggalkan dia. Tidak mungkin, memang betul, tidak mungkin anak seumur 13-16 tahun itu bisa di throw away, dibuang seperti itu. Bahkan, andai kata Ismail pun masih balita,
masih usianya 2 tahun, tidak mungkin Hagar membuang, throw away anaknya, ambil bantal, kamu lempar. Yang seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh Hagar. Jadi yang salah dalam pemahaman polemikus saat ini apa? Ya otaknya yang keliru. Anak itu dibuang maksudnya dia tidak tega melihat anaknya yang sakit dan tidak tahu harus kasih obat seperti apa, ngasih makan seperti apa. Akhirnya dia membuang anak itu, maksudnya mengabaikan, ditinggal pergi. Bukan dibuang seperti saya melempar batu. Tidak seperti itu. Jadi ini yang salah nih ya, cara mereka menafsirkan. Tapi cara penafsiran mereka yang keliru, dituduhkan ayat kita yang palsu. Ini kan penyakit ini. Ini saya lihat ada semacam gejala penyakit jiwa ini. Tafsir yang keliru yang muncul di dalam asumsi-asumsi Islam. Di saat kalian menafsirkan keliru, lah kok malah kita yang dituduh palsu. Ini yang aneh nih, sakit jiwa. Allah mendengarkan tangisannya Hagar karena anaknya sakit, kehausan, dan tidak tahu mau berbuat apa. Mata Hagar disingkap, ada sumur, dan dia bisa memberi minum anaknya, dan dia sehat. Kemudian, anaknya bukan hanya pulih kembali, segar kembali, dia bertumbuh dewasa, dan dia dinikahkan dengan perempuan Mesir. Jadi, di Kejadian 21, Ismail sudah diusir oleh Abraham, pergi bersama Hagar, sehingga Ismail tidak ada di rumah Hagar, tidak ada di rumah Abraham. Ismail keluar, mengembara di padang gurun Berseba, di selatan Israel. Kemudian, dia menjadi pemanah, dan ibunya menikahkan dengan perempuan Mesir. Perhatikan kronologisnya. Nah, baru masuk ujian iman Abraham di Kejadian pasal 22. Setelah semuanya itu, Allah mencoba menguji iman Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahut Abraham, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini pun dituduh sebagai ayat palsu. Tidak mungkin anakmu yang tunggal itu, yakni Ishak, karena anaknya Abraham itu ada 2, Ismail yang pertama, yang kedua itu Ishak. Kejadian 22 ini bukti yang kesekian kali Alkitab adalah ayat-ayat palsu, kitab yang tidak dapat dipercaya. Tunggu dulu, otakmu yang ngawur, otakmu yang lompat-lompat, otakmu yang tidak membaca ayat secara konteks dan secara kronologis. Yang keliru itu asumsimu yang dituduh ke Alkitab. Ini loh, betul, anak yang ada di rumah Abraham hanya ada 1 anak, tidak salah, karena anak yang pertama Ismail sudah pergi di Kejadian pasal 21, bahkan dia akhirnya menikah dengan perempuan Mesir di luar rumah Abraham. Yang ada di Kejadian pasal 22 hanya satu-satunya anak yang dia miliki, yaitu Ishak. Kalau kita baca kronologisnya, tidak ada kontradiksi. Yang keliru ya otakmu. Jadi dia mengatakan itu ayat palsu, karena Abraham tidak punya 2 anak. Betul, anak Abraham tidak hanya 2. Tapi di Kejadian 22 yang ada hanya Ishak, karena Ismail sudah tidak ada. Jadi upaya mereka menuduh Alkitab itu palsu keliru karena kamu yang tidak melihat kronologis. Berapa anak yang tinggal di rumah Abraham? Bisa Kejadian 22 hanya 1. Anak-anak Abraham, 7 anak Abraham yang lain, anak-anak keturah belum lahir. Nanti Abraham akan menikah lagi dengan istri yang ketiga, keturah, yang namanya tidak ada di dalam Al-Quran, punya adik 7 orang. Tapi di Kejadian 22 yang ada di rumah Abraham hanya ada 1 anak, anaknya Sarah, yaitu Ishak. Ismail sudah pergi, diusir beserta ibunya, dan tinggal di padang Berseba di Kejadian 21. Agar masalah tuduhan orang Muslim yang begitu masif menyerang Alkitab itu palsu, Alkitab itu sudah dirubah-rubah, tidak logis, itu karena kalian salah paham karena tidak tahu bahasa aslinya, plus kalian buat tafsir konyol semuanya sendiri. Dan begitu Anda mengembangkan tafsir yang konyol, Anda menuduh tidak mungkin Hagar menggendong Ismail. Ya memang Ismail apa digendong Hagar kok? Itu kan tafsir gara-gara kedunguan kalian. Kalian yang salah memahami konteks ayat, tidak tahu bahasa asli, kemudian kalian mengolok-olok berdasarkan asumsi khayalan kalian sendiri. Setelah membuat suatu khayalan yang lucu, kalian mencaci maki khayalan yang kalian khayalkan sendiri. Jadi cara-cara seperti ini yang saya bilang ini gaya-gaya orang sakit jiwa. Jadi dia mengembangkan suatu imajinasi yang ngawur di otaknya, kemudian dia maki-maki sendiri imajinasinya, dan menuduh bahwa Alkitab palsu. Ini dia harus dirawat di
polisaraf atau kejiwaan yang psikiater. Ya, sahabat yang dikasih Tuhan, demikian ya pembahasan yang bisa saya sampaikan. Jika sahabat diberkati, silahkan tulis komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.